Hai hai hai. Welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film epic drama berdasarkan novel bergenre drama romance berjudul Memories of Geisha yang rilis pada tahun 2005. Film ini berfokus pada kehidupan seorang gadis kecil bernama Chiyo yang dijual oleh orang tuanya ke sebuah rumah geisha. Di tempat itu, Chiyo dijadikan sebagai budak karena pada dasarnya Chiyo tak memiliki hasrat sedikit pun untuk menjadi seorang geisha. Hingga suatu hari, Chiyo tak sengaja bertemu dengan seorang om-om yang seketika langsung membuat Chiyo yang masih polos menjadi cenut-cenut. Dan Chiyo pun mengubah tujuan hidupnya untuk menjadi seorang geisha, agar bisa menjadi bagian dari kehidupan si om tersebut. Tetapi untuk menjadi geisha ternyata tak semudah membalikan telapak tangan, karena pelatihan yang diterima sangatlah berat dan keras. Apakah Chiyo sanggup bertahan dan mencapai apa yang dia inginkan? Atau malah berhenti untuk menjadi seorang geisha? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Chiyo yang sedang mengintip seorang pria beruban yang dimana merupakan ayahnya, yang sedang berbincang dengan seorang pria beruban lainnya. Dan juga terlihat ada seorang wanita yang tampak lemah tak berdaya, sedang berbaring yang tak lain merupakan ibu dari Chiyo. Tak lama kemudian, saat Chiyo dan kakaknya yang bernama Satsu yang sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya dan dibawa keluar. Tetapi ternyata sesampainya di luar, Chiyo dan Satsu dibawa pergi oleh pria beruban yang tadi berbincang dengan ayahnya. Menggunakan gerobak sapi, Chiyo dan Satsu menangis terseduh-seduh sambil mengulurkan tangan ke arah ayahnya. Keesokan harinya, Chiyo dan Satsu telah sampai di suatu kota dan langsung dioper ke pria tua yang lain. Kemudian Chiyo dan Satsu dibawa pergi menggunakan kereta api. Dan kini, kedua bersaudari tersebut harus terpisah, dikarenakan seorang wanita tua hanya memilih Chiyo seorang. Sedangkan Satsu dibawa pergi ke rumah bordil. Di sini, Chiyo diperkenalkan oleh wanita tua tadi kepada emak-emak pemilik rumah para geisha, atau biasa disebut Okiya. Dan seketika, Chiyo diperbolehkan tinggal di sana. Look at me. Chiyo bertemu dengan seorang anak seumurannya yang bernama Pumpkin. Tapi tiba-tiba Chiyo berteriak dan menangis sangat kencang karena ia tidak mau tinggal di sana. Namun Pumpkin menentangnya dan mengatakan apabila Chiyo sudah dijual oleh keluarganya. Dan apabila Chiyo menurut dan berkelakuan baik, dirinya akan dikirim ke sekolah untuk menjadi seorang geisha. Keesokan harinya, tampak Chiyo yang sudah kembali ceria dan mulai melakukan pekerjaannya bersama dengan Pumpkin. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Chiyo berjalan melewati sebuah kamar, yang dimana pintu kamar tersebut sedikit terbuka. Dan terlihat seorang wanita bernama Hatsumomo yang merupakan seorang geisha terkenal, sedang menggunakan kimono berwarna merah yang begitu cantik. Momo kemudian menoleh dan mendapati Chiyo sedang melihatnya. Sontak, Chiyo pun terkejut dan langsung kabur dari sana. Sesaat kemudian, terlihat Pumpkin yang sedang asik ngerumpi dengan Chiyo. Tapi tiba-tiba datanglah Momo dengan wajah sinisnya. Sontak, Chiyo dan Pumpkin terkejut dan segera menunduk untuk memberi hormat. Si Momo kemudian memarahi Chiyo sebab Chiyo telah mengintipnya. Dan Momo juga memperingati Chiyo agar menjauh dari kamarnya dan jangan pernah menyentuh barang miliknya. Pada malam harinya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Chiyo pun segera membukanya dan ternyata itu adalah si Momo bersama temannya yang sedang mabuk berat. Momo membawa temannya masuk ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, mereka membahas soal kimono yang telah dicuri si Momo. Sesaat kemudian, Momo mengajak Chiyo untuk masuk ke kamarnya. Ternyata tujuan Momo mengajak Chiyo masuk ke kamarnya
untuk menyuruh Chiyo mencoret-coret kimono hasil curian tersebut. Kemudian Momo menyuruh Chiyo untuk mengembalikannya ke tempat di mana kimono itu dicuri, yakni di tempat seorang bernama Mameha. Tetapi sialnya Chiyo ketahuan dan berakhir dipukuli oleh Mak Okia. Keesokan harinya, Chiyo tersengaja melihat si Momo yang sedang bercocok tanam bersama seorang pria. Si Momo yang menyadarinya sontak kaget dan langsung mengakhiri kegiatan berkebun mereka, karena Mak Okia pun juga datang. Sebagai alasannya, di sini Momo memfitnah Chiyo telah mencuri uangnya. Saat Mak Okia akan memukul Chiyo, tentu saja Chiyo mengelak dan berkata jujur tentang apa yang dilihatnya. Akhirnya terungkap bahwa memang Momolah yang bersalah, karena bagaimanapun seorang geisha tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan malamnya, Chiyo nekat menyelinap keluar dari Okia untuk menemui kakaknya Satsu. Tetapi naasnya, Chiyo malah terjatuh dari atap yang tinggi, dan justru malah mengalami luka serius. Saat Chiyo sedang berbaring karena luka yang diterimanya, Mak Okia membawa kabar buruk, bahwa ternyata kedua orang tua Chiyo telah meninggoy. Sedangkan kakaknya Satsu telah kabur. Chiyo yang mendengar itu hanya bisa menerima dengan lapang dada. Dan juga Chiyo harus membayar hutang-hutangnya selama bertahun-tahun. Tetapi tak sebagai geisha, melainkan sebagai budak Mak Okia. Suatu hari ketika Chiyo sedang menangis di sebuah jembatan, tiba-tiba seorang om-om bernama Ketua Ken menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Tetapi Chiyo tak menghiraukannya dan hanya diam saja. Hingga akhirnya Om Ken memberikan Chiyo es serut dan sapu tangan, yang di dalamnya ada uangnya. Seketika hal itu langsung membuat Chiyo yang masih polos menjadi cenut-cenut dan bahagia. Chiyo pun mengubah tujuan hidupnya untuk menjadi geisha, agar bisa menjadi bagian dari kehidupan si Om Ken. Chiyo tak menggunakan uang tersebut untuk membeli Indomie selama sebulan. Tetapi Chiyo merelakannya di kuil untuk berdoa agar dirinya bisa menjadi geisha. Dengan begitu, Chiyo bisa bertemu lagi dengan Om Ken. Buat teman-teman yang penasaran sama kelanjutannya, bisa nonton di part berikutnya ya guys. Karena terjadi beberapa kendala nih guys, jadi untuk kelanjutan dari film ini akan dibahas di part selanjutnya ya. Di part 2 nanti akan banyak memperlihatkan hal-hal tak terduga yang dialami oleh Chiyo. Dan berikut cuplikan Memories of Geisha pada part 2-nya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. What am I?